Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Amrullah dari kelas 5D Teknik Informatika UIN Suska Riau. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang SDLC beserta tahap-tahapnya, metode-metodenya, perbedaan metodenya, dan lainnya. Dari mata kuliah RPLBO atau Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek. Baiklah, langsung saya masuk. Pada pengertian ini saya mengutip dari Wikipedia. SDLC atau yang kepanjangannya System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahap ini akan dibahas di slide berikutnya. Konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi perkembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Nah, inilah tahapan-tahapan dari SDLC. Sumber informasi yang saya peroleh untuk bagian tahapan-tahapan ini ialah dari artikel yang saya download di website Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. Tahap yang pertama ialah tahap planning atau perencanaan, yang kedua ialah analisis, yang ketiga desain atau perancangan, dan yang terakhir ialah implementation. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ialah perencanaan sistem atau sistem planning. Sesuai dengan arti planning yaitu perencanaan, jadi tahap ini kita akan melakukan pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Kelima, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Selanjutnya, analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian yang lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Analisa sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut, yaitu 1. Mengumumkan penelitian sistem. Kedua, mengorganisasikan tim proyek. Ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Kelima, menyiapkan usulan rancangan. Keenam, menerima atau menolak proyek penelitian. Selanjutnya ialah perancangan sistem atau sistem desain. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain, meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan selanjutnya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan ialah yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Yang ketiga ialah merancang user interface. Yang terakhir ialah implementasi sistem atau system implementation. Pada tahap ini, kita mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi, dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 1. Melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan. Kedua,
menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. Ketiga, melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem. Keempat, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat. Kelima, merancang dan mengembangkan sistem baru. Keenam, memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Nah, selanjutnya ialah metode-metode SDLC. Pada metode ini saya merangkum informasi dari e-book yang saya download yang berjudul e-book Pemodelan Perangkat Lunak oleh M. Irfan Nawawi. Baiklah, ini selagi saya jelaskan itu termasuk di dalam perbedaan setiap metode. Yang pertama ialah metode waterfall. Bisa disebut juga model pengembangan air terjun, merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan, seperti pada gambar, yaitu analisis, desain, kode, testing, dan maintenance atau pemeliharaan. Pada metode waterfall ini memiliki kelebihan, yaitu pertama, tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Keempat, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Nah, pada kekurangan pada metode waterfall ialah proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali. Kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang fleksibel, karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Tiga, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Ketiga, pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai, karena dikerjakan tahap per tahap, dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Kelima, perubahan secara tiba-tiba mengakibatkan bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Selanjutnya ialah metode prototype. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam model prototipe dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginannya dan kebutuhan pelanggan. Kelebihan model prototipe ini ialah satu, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Keempat, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kelima, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Keenam, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Tujuh, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Namun ada juga kekurangan dari model prototipe, yaitu ialah satu, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya ialah metode RAD atau Rapid Application Development, adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan dari model RAD ini ialah satu, lebih efektif dari pengembangan model waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Ketiga, model RAD mengikuti
tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan model RRD yaitu satu, model RRD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem. Kedua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD bila sistem tidak dimodulkan dengan teratur. Ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. Keempat, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Kelima, jika ada perubahan di tengah-tengah pekerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Selanjutnya ialah model pengembangan lainnya. Nah, pada model pengembang lainnya, informasi yang saya ambil yaitu dari website badoistudio.com yang berjudul metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ialah metode Agile. Metode Agile ialah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembang sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Berikut gambaran mengenai metode Agile. 1. Lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi, tidak hanya memperdulikan sarana atau tools. Kedua, menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Ketiga, memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan, tidak hanya melulu mengikuti rencana yang sudah ditetapkan. Keempat, fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi, bukan hanya sekedar mementingkan dokumentasi. Kepuasan pengguna merupakan prioritas utama dari metode Agile. Selanjutnya ialah metode Scrum. Ialah kerangka kerja tangkas untuk mengembangkan, menyampaikan, dan mempertahankan produk yang kompleks. Ini dirancang untuk tim yang terdiri dari 10 atau kurang anggota yang memecah pekerjaan mereka menjadi tujuan yang dapat diselesaikan dalam iterasi time box yang disebut sprint. Tidak lebih dari 1 bulan dan paling sering 2 minggu. Selama pelaksanaan pengulangan kerja, pengembang dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan guna untuk menunjukkan hasil sementara dari proyek. Hal ini berguna agar keduanya dapat mengikuti perkembangan terbaru dari proyek serta menampung berbagai masukan mengenai hasil yang ada serta kemungkinan perbaikan atau perubahannya. Dengan demikian, dapat terjadi perubahan dan perkembangan yang lebih cepat menuju hasil akhir yang baik. Yang terakhir ialah metode DevOps. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Baiklah, berikut tadi sudah saya jelaskan dari awal yaitu apa itu SDLC, tahap-tahapnya, metode beserta perbedaannya, dan juga model pengembangan lainnya. Mohon maaf jika ada informasi yang saya sampaikan kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.